Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Khairani, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi forensik. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Maria Giovanni Ratna, Nur Ismi Sakinah, dan Sela Sarah Diah Ayu. Next. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, di antaranya ada definisi psikologi forensik, sejarah psikologi forensik, kegiatan forensik dalam psikologi klinis, manfaat psikologi forensik, hal yang dilakukan oleh psikologi forensik, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Next. Yang pertama adalah definisi psikologi forensik. Apa sih psikologi forensik itu? Forensik diambil dari kata forensis yang berarti umum, dan bentuk pengaplikasiannya psikologi ini dalam sistem hukum, dan juga menekankan pada aktivitas asesmen dan intervensi klinis dalam konteks hukum. Jadi kesimpulan dari definisi psikologi forensik ini adalah penerapan pengetahuan psikologi dalam sistem hukum dengan menerapkan fakta medis untuk menentukan identitas mayat seseorang. Next. Yang kedua ini adalah sejarah psikologi forensik, yaitu Hugo Münsterberg ini merupakan bapak psikologi forensik. Jadi orang-orang mengenal bapak psikologi forensik ini yaitu si Hugo Münsterberg. Lalu di tahun 1900-an ada William Stern yang mulai mengkaji identifikasi saksi mata. Yang ketiga, adanya praktik psikologi forensik pertama itu dilakukan oleh Leitner, Whitmer, dan William Healy yang mendirikan Chicago Juvenile Psychopathic Institute yang berfokus pada asesmen dan intervensi terhadap masalah-masalah kenakalan remaja yang mengungkap masalah yang menjadi modal ilmiah kajian psikologi forensik. Lalu di tahun 1921, di Amerika Serikat, profesi psikologi forensik diakui dan dapat izin pemeriksaan psikologis sekaligus sebagai saksi ahli dalam peradilan. Lalu di tahun 1962, psikolog forensik diizinkan melakukan pemeriksaan psikologis proses penegakan hukum kepada mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan terakhir, di tahun 1970 sampai sekarang, perkembangan psikologi forensik terus dipublikasikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Selanjutnya adalah kegiatan forensik dalam psikologi klinis. Kegiatan forensik dalam psikologi klinis ini ada 6. Yang pertama itu mediasi bagi kasus perceraian atau hak asuh anak. Kedua, penentuan bagi kesiapan keadaan mental seseorang yang akan menghadapi persidangan. Ketiga, memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam persidangan mengenai keadaan psikologis pihak yang diperkarakan. Keempat, penyeleksian personal aparat penegak hukum. Kelima, memberikan kritik kepada kepolisian terhadap insiden-insiden tertentu. Keenam, mendesain dan melakukan intervensi bagi para tahanan maupun aparat. Selanjutnya adalah manfaat psikologi forensik. Manfaat psikologi forensik ini ada 3. Yang pertama itu bagi pelaku. Interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi. Psikologi forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Yang kedua itu manfaat bagi korban. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban. Misalnya pada anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka. Psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi. Otopsi psikologi ini akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri. Yang berikutnya adalah manfaat bagi saksi. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi. Yang dapat dilakukan dalam investigasi saksi yang tepat itu adalah teknik hipnosis dan wawancara kognitif.
Tujuan dari wawancara kognitif adalah untuk meningkatkan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks. Next. Lalu berikutnya ini ada hal apa aja sih yang dapat dilakukan oleh si psikologi forensik ini. Yang pertama itu ada menjadi saksi ahli. Maksudnya itu si psikologi forensik ini bisa menjadi saksi ahli karena memenuhi kualifikasi sebagai clinical expertise berdasarkan pendidikan dan aplikasi prinsip ilmiah, lisensi clinical pengalaman hingga alat tes khusus. Kemudian yang kedua ini penilaian dalam kasus kriminal. Misalnya itu menentukan sehat atau tidaknya mentally-nya si pelaku kriminal tersebut. Lalu yang ketiga ini ada penilaian dalam kasus sipil. Itu misalnya menentukan layak atau tidaknya seseorang masuk rumah sakit jiwa dan ada tidaknya kekerasan dalam keluarga. Lalu yang keempat ini memberi penanganan sesuai kebutuhan. Yang kelima memprediksi bahaya berkaitan seseorang. Yang keenam sebagai konsultan dan peneliti di bidang forensik. Yang ketujuh itu memperjuangkan hak memberi atau menolak pengobatan. Nah, di sini juga kami memberikan contoh kasus yang dimana pada pertengahan Mei 2021 kemarin, Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan mengenai penemuan jasad dari seorang anak di dalam sebuah kamar di Desa Bejen, Kabupaten Temanggung. Nah, ternyata si anak ini sudah meninggal sejak 4 bulan lalu karena ditenggelamkan di bak mandi oleh orang tuanya sendiri. Sebabnya itu, anak ini dianggap nakal hingga disebut kerasukan, maka orang tua korban membawanya ke dukun untuk diruqyah. Lalu sehabis dari situ, orang tua korban ini menenggelamkan si anak tersebut di bak mandi. Dan orang tuanya ini menyimpan jasad si korban tersebut di dalam kamar hingga selama 4 bulan. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Maria Giovanni. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.